Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana orang-orang melihat Yesus sebagai seorang yang penuh hikmat, sebagai seorang yang bijaksana. Kita selalu diundang untuk juga bertumbuh dalam kebijaksanaan, bertumbuh dalam hikmat. Tentu kita merasa nyaman, merasa aman, senang kalau kita bisa disertai, bisa mendapatkan bimbingan dari seorang yang penuh hikmat, yang bijaksana. Kita juga senang sekali kalau kita semua masing-masing bisa bertumbuh dalam hikmat. Anda mau gak bertumbuh dalam hikmat? Mau gak jadi orang bijaksana? Nah, kalau mau, itu artinya harus belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus. Apa artinya orang yang hidup dalam kebijaksanaan? Seorang yang bijaksana, seorang yang penuh hikmat adalah seorang yang hidup dengan realitas. Bisa melihat realitas hidup dengan sebaik mungkin, melihat realitas dengan tajam, dengan dalam. Orang yang hidup dalam realitas bisa berjalan dalam hidupnya dengan baik. Hidup dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak mampu melihat realitas hidup dengan baik. Hidup dalam kebohongan, hidup dalam ilusi. Kalau orang itu tidak mampu melihat realitas hidup dengan baik, akibatnya adalah hidupnya dipenuhi dengan jalan buntu, jalan buntu. Karena dia hanya berpikir dengan pikiran-pikirannya saja yang terbatas dan seringkali pikirannya itu digelapkan, dikaburkan oleh berbagai keinginannya, kelekatannya, dia jadi tidak mampu melihat realitas hidup. Akibatnya, hidupnya dipenuhi dengan banyak jalan buntu, banyak kegagalan. Kalau orang mau buka bisnis, apa yang harus dilakukan? Pertama, harus mempelajari situasi dulu. Harus ada feasibility study. Gak bisa hanya nekat aja, udah yang penting modal nekat. Ya lihat aja hasilnya nanti gimana. Tapi langkah yang bijak adalah tahu dulu realitasnya, tahu dulu saingannya, tahu dulu produknya, tahu dulu pasarnya, buat analisa, buat perhitungan, baru kemudian dijalanin. Kalau nggak ada rencana, kemungkinan gagal semakin besar. Hidup juga seperti itu. Kita harus belajar melihat bagaimana realitasnya, lalu kemudian dijalankan sesuai dengan realitas yang kita sudah lihat.
buat keputusan hari demi hari yang sesuai dengan kebenaran. Gak gampang seringkali. Harus punya kekuatan, harus punya komitmen untuk menjalankan yang benar. Sehingga dengan demikian, hari demi hari kita akan semakin bertumbuh jadi pribadi yang makin bijaksana, makin dekat sama Tuhan. Kalau kita itu dipenuhi dengan berbagai kelekatan, Yesus sudah ada di depan kita. Yesus sumber kebijaksanaan. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa kenalin. Sayang kan? Oleh karena itu, mari kita semua belajar untuk gunakan akal budi kita dengan baik. Belajar melihat realitas hidup dengan baik. Dan tentu selalu juga tanya sama Tuhan Yesus, jalan mana yang paling baik? Apa yang aku harus lakukan dalam hidup? Apa rencanamu Tuhan? Sehingga hari demi hari kita bertumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang penuh hikmat. Ada banyak hal yang kita cari sebagai penyelesaian itu di luar diri kita. Padahal penyelesaiannya ada di dalam hati kita. Belajar bukan hanya lihat keluar, tapi lihat ke dalam. Semoga kita semua bertumbuh dalam kebijaksanaan bersama Tuhan. Amin.